Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Garin. Perkenalkan, nama saya Teresa Afila Yuliana Tutotolog dari kelas 94. Pada malam hari ini saya akan membuat tugas video ujian praktek bahasa Indonesia tentang cerita fiksi. Alasan saya membuat video ini adalah untuk melestarikan budaya dan cerita rakyat. Alasan ini memiliki nilai yang penting karena cerita rakyat seperti Timun Mas adalah bagian dari warisan budaya bangsa. Dengan membuat video dapat berkontribusi dalam menjaga dan memperkenalkan cerita ini kepada generasi sekarang dan yang akan datang, agar kekayaan budaya kita tidak terlupakan. Selain itu, cerita rakyat seringkali mengandung nilai-nilai luhur yang relevan sepanjang masa. Judul cerita Timun Mas, penulis Rahma Asa, penerbit Pustaka Obor Indonesia, tahun terbit 2005, jumlah halaman 22, genre dongeng anak. Orientasi. Timun Mas adalah rakyat Jawa yang populer, di mana seorang janda tua, Bos Rini, mendambakan seorang anak. Ia bertemu dengan raksasa dan dijanjikan seorang anak jika ia menanamkan biji mentimun yang diberikan. Raksasa tersebut kemudian mengejar Timun Mas, yang lahir dari biji mentimun, dan Timun Mas menggunakan kecerdikan dan benda-benda yang diberikan oleh petapa untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri. Sinopsis. Dahulu kala, di sebuah desa yang subur, hiduplah seorang janda tua bernama Bos Rini. Ia hidup sebatang kara dan sangat mendambakan seorang anak untuk menemaninya di masa tua. Setiap hari ia berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Suatu hari ketika Bos Rini sedang mencari kayu di hutan, ia bertemu dengan seorang raksasa hijau yang mengerikan bernama Buto Ijo. Buto Ijo memiliki kekuatan yang luar biasa dan sering meneror penduduk desa. Buto Ijo berkata kepada Bos Rini, "Hai perempuan tua, aku tahu keinginanmu, aku bisa memberimu seorang anak tetapi dengan satu syarat." Bos Rini yang sangat menginginkan anak tanpa berpikir panjang bertanya, "Syarat apa itu Tuan Raksasa? Jika anakmu sudah berumur 17 tahun, kau harus menyerahkan kepadaku untuk dijadikan santapanku." Jawab Buto Ijo dengan suara menggelegar. Dalam keputusan dan kerinduannya yang mendalam, Bos Rini menyetujui persyaratan mengerikan itu. Buto Ijo kemudian memberikan sebuah biji mentimun kepada Bos Rini. Tanamlah biji ini di perkarangan rumahmu kelak. Di dalamnya akan tumbuh seorang anak perempuan, kata Buto Ijo sebelum menghilang ke dalam hutan. Bos Rini dengan hati berdebar menanam biji mentimun itu. Setiap hari ia menyiraminya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ajaibnya, dalam waktu singkat, tumbuhlah sebuah mentimun emas yang sangat besar. Dengan hati-hati, Bos Rini membelah mentimun emas itu. Betapa terkejut dan bahagianya ia ketika melihat seorang bayi perempuan cantik jelita di dalamnya. Bayi itu diberi nama Timun Mas yang berarti mentimun emas. Bos Rini merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, cerdas, dan berbudi pekerti. Lukur. Bos Rini sangat menyayangi Timun Mas dan selalu teringat akan janjinya kepada Buto Ijo. Ketika Timun Mas menginjak usia 17 tahun, Bos Rini menjadi sangat sedih dan ketakutan. Ia menceritakan perjanjiannya dengan Buto Ijo kepada Timun Mas. Timun Mas yang mendengar cerita ibunya juga menjadi sangat khawatir, tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Suatu malam, dalam mimpinya, Timun Mas didatangi oleh seorang kakek sakti. Kakek itu memberikan 4 buah bungkusan kecil kepada Timun Mas. "Cucuku, ini adalah bekalmu untuk menghadapi Buto Ijo. Gunakanlah seluruh benda ini dengan bijak," pesan kakek itu dalam mimpi. Keesokan harinya, Timun Mas menceritakan mimpinya kepada Bos Rini. Bos Rini yang putus asa hanya bisa pasrah dan berdoa. Tak lama kemudian, Buto Ijo datang menagih janjinya. Dengan langkah berat, Bos Rini mempersilahkan raksasa itu masuk. Namun, Timun Mas dengan berani maju ke hadapan Buto Ijo. "Wahai Buto Ijo, aku sudah siap, tetapi izinkan aku berlari beberapa langkah terlebih dahulu," kata Timun Mas dengan suara lantang namun tetap sopan. Buto Ijo yang sombong dan yakin akan menangkap Timun Mas dengan mudah, mengizinkannya berlari. Timun Mas segera berlari sekuat tenaga menjauhi rumahnya. Buto Ijo mengejarnya dengan geram. Ketika Buto Ijo hampir menangkapnya, Timun Mas membuka bungkusan pertama. Bungkusan itu berisi biji mentimun. Seketika, biji-biji mentimun itu berubah menjadi ladang mentimun yang sangat luas dengan sulur-sulur yang menjerat kaki Buto Ijo, membuatnya kesulitan bergerak. Namun, Buto Ijo dengan kekuatannya yang besar berhasil membebaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas kemudian membuka bungkusan kedua yang berisi jarum. Jarum-jarum itu seketika berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan tajam. Menghalangi langkah Buto Ijo, lagi-lagi Buto Ijo berhasil menerobos hutan bambu dengan susah payah.
Ia semakin marah dan mempercepat pengejarannya. Timun Mas dengan sisa tenaga membuka bungkusan ketiga yang berisi garam. Garam itu seketika berubah menjadi air lautan yang luas dan asin. Buto Ijo terkejut dan berusaha berenang menyeberangi lautan itu. Tetapi kesulitan karena airnya sangat asin. Meskipun demikian, Buto Ijo yang penuh amarah dan dendam terus berusaha mengejar Timun Mas. Akhirnya, Timun Mas membuka bungkusan terakhir yang berisi terasi. Ajaibnya, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur mendidih yang sangat panas. Buto Ijo yang sudah kelelahan dan terkena panasnya lumpur mendidih akhirnya terperosok dan tenggelam di dalam lautan lumpur tersebut. Raksasa jahat itu musnah untuk selamanya. Timun Mas merasa lega dan bersyukur. Ia kembali ke rumahnya dan memeluk Mbok Srini yang sudah sangat khawatir. Sejak saat itu mereka hidup bahagia dan tentram. Tanpa rasa takut lagi, Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis dewasa dan bijaksana dan dihormati oleh penduduk desa. Analisis. Yang pertama, analisis tema dan pesan moral. Kebaikan melawan kejahatan, kasih sayang orang tua, kecerdikan dan keberanian, pentingnya akal dan strategi, dan janji harus ditepati. Yang kedua, analisis karakter. Timun Mas digambarkan sebagai gadis yang cerdik, berani, dan memiliki keinginan kuat untuk hidup bebas. Ia tidak pasrah pada nasibnya dan aktif mencari cara untuk menyelamatkan diri. Mbok Srini menggambarkan sosok ibu yang penyayang, rela berkorban, dan memiliki harapan besar untuk anaknya. Buto Ijo melambangkan kejahatan, keserakahan, dan kekuatan fisik yang tanpa akal. Evaluasi. Yang pertama, aspek positif. Pesan moral yang kuat dan jelas, alur cerita yang menarik dan sederhana, karakteristik yang jelas, penggunaan simbolis yang efektif, nilai budaya dan tradisi, potensi edukasi. Yang kedua, aspek yang mungkin dipertimbangkan atau dikritisi. Perjanjian dengan kekuatan jahat, solusi yang terlalu magis, penggambaran antagonis yang sederhana, kurangnya pengembangan karakter pendukung, potensi interpretasi yang lebih dalam. Kesimpulan dari cerita Timun Mas adalah kebaikan, kecerdikan, dan keberanian dapat mengalahkan kejahatan dan kekuatan yang lebih besar. Meskipun dihadapkan pada ancaman maut dari Buto Ijo, Timun Mas tidak menyerah. Dengan bantuan kasih sayang ibunya dan bekal yang diberikan, ia menggunakan akalnya untuk menciptakan rintangan yang mustahil dilalui oleh raksasa jahat tersebut. Sekian cerita fiksi yang berjudul Timun Mas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.